Ya, kalau laduni itu memang kebersihan jiwa, kebeningan hati. Nah, kalau hatinya bening, Allah hujamkan. Itu makanya baca di akhir surat Al-Baqarah 282. Akhir surah Al-Baqarah 282. Ayat paling panjang tentang hutang itu. Apa kata Allah di penutupnya? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah yang mengajarkan langsung ilmu kepadanya. Berarti ilmu laduni itu terkait dengan tingkat ketakwaan seseorang. Semakin seseorang bertakwa, semakin tinggi potensi dapat ilmu laduni. Karena janji Allah begitu. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah pasti yang mengajarkan ilmu kepadamu. Kalau Allah Bapak, Ibu, sidang taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumahnya, di majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali kajian kita di surat Ali Imran, masih dalam kisah Maryam ya. Terakhir di ayat 37. Ya, diceritakan Maryam itu diasuh oleh Zakaria, wa kaffalaha Zakaria. Nah, itulah kenapa Maryam menjadi pribadi yang baik. Wa ambataha nabatan hasanah. Dia tumbuh menjadi pribadi yang baik karena diasuh oleh orang baik dan tinggal di tempat yang baik, mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab, ya, mihrab tempat Maryam, selalu mendapatkan ada makanan bersama Maryam. Dan Zakaria bertanya, "Anna laki haza?" Kau dapat makan dari mana? Maryam menjawab, "Wa min indillah," ini makanan dari Allah. Jadi ada 3 poin penting di sana supaya jadi baik. 1, lingkungan mihrab. 2, tukang kasuh yang baik. 3, makanan yang baik. Itu syarat jadi baik. Jadi ada lingkungan yang baik, ada tukang kasuh yang baik, dan ada makanan yang baik. Kita lanjut ayat yang ke-38 ya, surat Ali Imran. Ayat 38-nya dan 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah ya Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Di sanalah maksudnya itu pertama di mihrab tempat Maryam berada, tempat Maryam itu tinggal, dan di waktu makanan turun. Jadi hunalika itu ada 2 itu. Yang ditunjukkannya huna itu, ya hunalika itu 1 tempatnya di mihrab, ya. 2 suasananya turun makanan dari langit, ya. Jadi ketika Nabi Zakaria di mihrab itu tuh tempat sujudnya imam, itu mihrab namanya. Dan ketika turun makanan dari langit, itu yang dimaksud hunalika itu, di sana. Apa yang dilakukan Nabi Zakaria di mihrab di saat makanan turun? Dia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, berilah saya anak yang baik." Di doanya, "Rabbi habli zurriyatan thayyibah." Ini doanya nih. Berilah saya anak yang baik.
Ya, karena Nabi Zakaria itu dikisahkan, ya, Nabi Zakaria itu dikisahkan Bapak Ibu sampai usia 90 tahun belum punya anak. Istrinya juga begitu, sudah 90 tahun itu tidak punya anak. Nah, ketika di mihrab saat turun makanan dari langit, Zakaria langsung berdoa, ya Tuhan, berilah saya anak dari sisimu, anak yang baik. Itu makanya dia menggunakan kata min ladunka, Rabbi habli min ladunka. Ladunka itu dari sisimu langsung. Sebagaimana makanan turun ke Maryam tanpa sebab. Kan makanan turun ke Maryam tidak ada sebab. Tidak ada yang masak. Tapi makanan ada. Di luar sebab. Di luar hukum alam. Maka kata Zakaria, beri pula saya anak min ladunka. Di luar sebab. Apa maksudnya? Sebab seorang hamil itu kalau dia sehat secara fisik, dia masih produktif secara biologis. Ini kata Nabi Zakaria, inni wahanal azmu minni, saya sudah bangka. Ya, wahanal azmu itu tulang-tulangnya sudah lemah, saraf-sarafnya sudah tidak kuat lagi seperti laki-laki dalam batas usia yang produktif. Itu namanya wahanal azmu. Tulangnya lemah. Tagak selama geretek. Tak mungkin punya anak tuh. Ya tuh. Dan istri saya mandul, wamraati akir. Istri saya mandul. Sudah tua pula, usia 90 tahun. Kan tak mungkin hamil tuh. Makanya Nabi Zakaria minta anaknya min ladunka. Karena dari sisimu bisa min indika. Ladun itu sesuatu yang datang tanpa sebab. Misalnya makanya ada ilmu ladunni namanya. Ilmu ladunni itu tidak belajar. Ya, Allah kasih ilmu tanpa belajar. Yang belajar ada sebab. Saya bisa mengerti yang saya sampaikan ke Bapak Ibu karena saya belajar ke guru-guru yang banyak. Jadi saya sekarang mengerti, punya ilmu karena ada sebab. Ada orang tak punya ilmu tanpa sebab. Namanya ilmu ladunni. Ya, ilmu ladunni namanya. Tak bersabab. Pandai saja. Ibu-ibu tak pandai belajar bahasa Arab loh. Tiba-tiba pandai saya baca kitab. Pandai saya bahasa Arab. Nah, itu ladunni itu. Ada orang dikasih ilmu begitu. Ya. Nah, kata Nabi Zakaria, min ladunka. Secara natural sulit punya anak. Dia sudah tua bangka, istrinya sudah tua dan mandul lagi. Tapi dia masih ingin mendapatkan anak min ladunka dari sisimu. Ya. Dan dia berdoa itu di mihrab saat turun makanan. Di sini ada isyarat, kalau Bapak Ibu ingin berdoa, cari tempat yang mustajab dan waktu yang mustajab. Salah satu tempat yang doa mustajab di mihrab. Itu makanya imam kalau berdoa aminkan. Itu tempat mustajab tuh. Itu makanya setelah Nabi Zakaria berdoa, fastajabna lahu. Langsung kami ijabah doanya Zakaria. Nanti baca di surat Al-Anbiya. Ya, surat 21 ayat 90. Ya, nanti baca di surat Al-Anbiya 90. Kami jawab doa Zakaria langsung. Wa aslahna lahu zaujahu. Kami jadikan istrinya hamil. Di Al-Anbiya 90. Itu kenapa berita kehamilan istri Zakaria diletakkan Allah di ayat 90.
Al-Anbiya itu banyak ayatnya tuh. Tapi ditaruh di ayat 90 untuk menjadi isyarat istrinya hamil di usia 90 tahun. Itu syaratnya tuh. Makanya ibu-ibu yang 60 jangan khawatir. Masih ada harapan, ya. Ya karena Nabi Zakaria usia 90 hamil tuh. Nah, jadi ibu-ibu umur 60, 65 jangan sangko enggak bisa hamil. Bisa. Bisa. Nah, cuman enggak bisa orang bedan mayang cucu, mayang anak begitu lah. Dosanya. Ya. Tapi ibu bapak kalau mau berdoa cari tempat doa mustajab, mihrab. Itu makanya ada doa-doa yang mustajab itu tempatnya misalnya di Raudah, di Hijr Ismail, di Makam Ibrahim, ya di Hajar Aswad, begitu kan? Ada tempat-tempat yang doa kita mustajab. Dan ada waktu-waktu yang doa mustajab. Salah satunya ketika turun rahmat Allah, tadi makanan turun dari langit. Makanya salah satu tempat waktu doa yang mustajab ketika hujan turun. Karena rahmat Allah turun. Makanya Bapak Ibu kalau turun hujan berdoalah kepada Allah. Ya, karena rahmat Allah sedang turun, berdoa. Sebagaimana Nabi Zakaria berdoa ketika makanan turun dari langit. Itu. Kadang-kadang ibu-ibuku turun hujan menggerutunya. Kain baru terjamu baru hujan nah. Ibu kalau turun hujan berdoa. Itu rahmat Allah. Di situ doa diijabah Allah. Ya, sayyiban nafi'an. Nabi kalau turun hujan selalu berdoa begitu, sayyiban nafi'an. Ya, semoga ini curahan ya manfaat dan rahmat yang banyak. Itu doa begitu tuh. Ya. Jadi Nabi Zakaria tuh berdoa, beri saya anak yang baik. Oke. Jadi minta anak, minta beri anak itu bahasanya hab. Nih, hab. Hab ini bentuk fi'il amar. Ya, imperatif namanya, atau kata perintah. Kalau kepada Allah tidak mungkin perintah, doa. Dari kata wahaba. Jadi wahaba ini fi'il madinya, past tense-nya. Mudhari'nya yahabu. Amarnya hab, beri. Nah, kata memberi dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran minimal ada 3. Ada kata wahaba, ada kata ata, ada kata aqta. Semuanya memberi itu. Wahaba memberi, ata memberi, itu makanya berikan zakat, wa atuz zakah. Memberi itu. Aqta memberi, inna a'taina kal kausar, memberi itu. Wahaba memberi juga. Pertanyaannya, kenapa minta anak itu hab, bukan atini, bukan aktini? Kan tiga-tiganya memberi nih. Wahaba memberi, ata memberi, aqta memberi, semuanya ada dalam Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa minta anak wahaba, hab? Kenapa tidak ati? Kenapa tidak akti? Tapi hab, wahaba. Nah, karena ada bedanya ya, walaupun ini sinonim namanya, taraduf sinonim, sama-sama memberi artinya, tapi makna pemberian itu tidak sama. Masing-masing punya keunikan makna. Baik. Apa bedanya ata? Kalau ata apa? Ata itu pemberian yang berat hisabnya. Jadi kalau ata itu pemberian yang akan dihisab, itu namanya ata. Coba lihat buktinya. Surat An-Naml 15. An-Naml 15. 27 15. Ini buktinya. Kalau ata pemberiannya dihisab. Apa kata Allah di surah An-Naml ayat yang ke-15? Walaqad ataina Daud Sulaiman ilman. Kami memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu.
Jadi ketika ilmu yang diberikan, ya ilmu, kalau ilmu pemberiannya itu ata, ilman ya, ilman. Ilmu yang diberikan Allah kepada kita, contohnya Sulaiman dan Nabi Daud. Karena Sulaiman itu punya ilmu sampai biar bahasa binatang dia paham, bisa mengerti ilmunya. Ya, Nabi Daud bisa membuat baju besi yang tak tembus oleh pedang yang tipis sekalipun, ilmunya. Ya. Pemberian ilmu itu bahasa Al-Qur'annya ata. Ataina Daud wa Sulaiman ilman. Kenapa pemberian ilmu itu ata? Karena ilmu akan dihisap. Kata Nabi, manusia tidak akan bisa beranjak dari padang mahsyar kedua kakinya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Manusia tidak akan beranjak dari padang mahsyar berdiri 50.000 tahun sebelum 4 pertanyaan dia jawab. Berarti ditanya, maka dijawab. Apa yang 4 itu? Yang salah satunya an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya. Seberapa banyak ilmu itu diamalkan. Makanya ibu bapak makin acuk mendengar ceramah makin barik tanggung jawabnya besok. Ayolah kamu. Makin banyak beraja makin panjang hisapnya besok. Jangan ibu bapak kira ustaz-ustaz dulu ke surga. Jangan. Karena ilmu ditanya. Itu kenapa pemberian ilmu itu ata. Karena hisap ilmu berat. Karena ilmu nikmat. Bukti nikmat apa? Ada yang lahir punya ilmu. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan nol pengetahuan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida, diberi Allah sarana untuk belajar, kamu punya ilmu, itu nikmat dari Allah, dan semua nikmat ditanya. Sumalatus alunna yauma izin anin naim, semua nikmat ditanya. Jadi Bapak Ibu jangan mengira saya duluan ke surga, belum tentu. Karena hisab ilmu berat. Ibu-ibu yang acuk mendengar pengajian yang beraja akan kamari, itu bisa lambek ke surga besok tu. Itu bala ustaz kok cituan, cala bodoh salah ustaz. Ya dah, payah beraja ke lambek dah ke surga itu ya. Bapak Ibu kalau bodoh, apa masalah juga. Kalau Bapak Ibu jawab tak tahu panjang saya, telinga ada, mata ada, hati ada, mengakuk tak tahu je jawab. Tak bisa lah. Makin barik tak tahu tu. Ya. Kata Allah kan begitu, man kana fi hazihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang bodoh di dunia, dia di akhirat bodoh balik. Iya. Man kana fi hazihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang bodoh di dunia, kata Allah, di akhirat dia bodoh pula. Nah, jadi tidak bagus pula bodoh tu. Bapak Ibu kalau bodoh di dunia, ya, di akhirat bodoh lagi. Ya, makanya kata Allah begitu. Siapa yang bodoh di dunia, di surat Al-Isra 72 nanti baca. Al-Isra 72. Man kana fi hazihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Yang bodoh di dunia, bodoh lagi orang bodoh di dunia. Ya, enggak tahu arah. Mau ke mana? Bodoh. Nah, itu kenapa Bapak perlu belajar supaya di akhirat enggak bodoh. Itu kenapa orang berilmu derajatnya tinggi kan? Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Orang kalau berilmu derajatnya tinggi di surga. Cuman dihisap, itu masalahnya. Derajat orang berilmu itu tinggi, surganya tinggi, tapi dia dihisap dulu.
Syukur-syukur dia bisa menjawab, alhamdulillah derajatnya tinggi. Kalau tidak, bermasalah. Apa yang ditanya Allah? Ilmumu seberapa banyak dan seberapa yang kau amalkan. Kalau tidak berbanding lurus, amal dan ilmu bermasalah. Itu makanya dimurkai Allah orang yang mengatakan sesuatu ma la taf'alun, yang tidak kamu lakukan. Antakulu ma la taf'alun, yang kau katakan, yang kau ketahui, tidak pernah kau perbuat, kabura maktan, celakalah. Itu makanya ilmu ku ibu, diamalkan saat yuk datang ke pengajian, bawa pulang, amalkan langsung. Kalau ambo KCN Bapak Ibu, rida Allah pada rida suami, kok pulang jangan melawan jolai, itu diamalkan nama itu. Kalau saat yuk pengajian ambo sabui itu tiba di rumah, ndak yo baru badu, masalah ibu di akhirat itu. Nah, karena yang ditanya Allah bukan ilmu, amalnya, gitu tuh. Seberapa kau amalkan ilmu yang kau dapatkan. Di situ hisabnya. Itu kenapa pemberian ilmu disebut ata, karena dihisab ilmu itu. Nah, coba baca nanti di Al-Baqarah 269. Al-Baqarah 269. Al-Baqarah 269 ya. Apa kata Allah? Yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Begitu dah? Al-Baqarah 269. Allah memberikan ilmu kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang diberi ilmu berarti dia mendapat kebaikan yang banyak. Apa pilihan katanya ketika memberi ilmu? Yu'ti, dari kata ata nih. Ata yu'ti. Berarti ilmu itu ditanya. Sama, yu'ti. Ya. Itu ya ata. Jadi ata itu pemberian yang akan dihisab, ditanya. Wahaba ini pemberian yang hisabnya jauh lebih berat lagi dari ata. Apa buktinya? Coba nanti baca surat Shad 35. Wahaba ya, ini. Surat Shad 35. Surat Shad 35. Nabi Sulaiman berdoa, apa kata Sulaiman? Rabbi firli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Itu kata Nabi Sulaiman tuh. Ya Tuhan, berilah saya kerajaan yang kerajaan itu tidak akan diberikan lagi kepada orang setelah saya. Ya, surat Shad ayat 35 ya. 38 35. Apa kata Nabi Sulaiman? Dia minta kerajaan, mulkan, kerajaan. Ketika Nabi Sulaiman meminta kerajaan, maka bahasanya habli. Dari kata wahabah tadi. Kenapa kerajaan itu habli, wahabah? Karena salah satu hisab terberat nanti di akhirat adalah jabatan dan harta. Coba nanti Bapak Ibu baca surat Al-Haqqah. Al-Haqqah 69, 28, 29. Ya, Al-Haqqah. Siapa yang paling menderita nanti di depan hisab, yang paling menyesal di hadapan hisab? Dua. Ya, Al-Haqqah 28-29. Satu yang paling menyesal di depan hisab itu orang kaya. Makanya manusia berteriak-teriak di depan hisab, ma'aghna anni maliyah. Ma'aghna anni maliyah. Tuhan, kenapa dulu harta saya banyak? Ya. Jadi yang disesali manusia nanti maliyah. Kenapa harta saya banyak? Itu orang kaya kan? Kaya tuh. Makanya ibu-ibu yang punya Alphard, Pajero nanti lama dihisap.
Cak ganti ya Avanza, capek. Iyalah. Parik pertanyaannya. Yang jauh motor lebih capek. Lebih capek. Oh, naik angkot apalagi capek mana? Iyalah, memang begitulah. Ini yang menyesal di hadapan hisab itu nanti maliyah pemilik harta. Menyesal. Karena berat ternyata hisab harta. Makanya kata Nabi kalau harta dua ditanya, min aina tasabta, cara kau dapat, wa ila aina amfaka, cara kau pakai. Makanya ibu-ibu nih, tas ibu-ibu nanti ditanya tuh, dapatnya gimana, belinya berapa, dan pakainya untuk apa saja. Makanya yang tas Harago 10 juta, 20 juta, itu marasai besok tuh. Ancak kantong asoi saya lo, ibu capek. Kantong asoi ya bertanya, kantong asoi bertanya. Kan ada ibu-ibu kok punya tas 10 juta, harganya pakai Pak, 20 juta pakai Pak. Padahal isinya HP saja yang mau lipstick. Harganya 50 juta. Marasai dihisap besok tuh. Marasai. Ya nah. Karena yang disesali manusia itu maliyah harta saya dulu kok banyak Tuhan. Padahal dulu minta kaya dia. Dia minta harta yang banyak. Ya. Tapi ketika dikasih harta banyak menyesal dia sejadi-jadinya. Ma'aghna anni maliyah ya Tuhan, kenapa dulu saya kok kaya? Tapi ibu tidak usah khawatir ya, jangan takut. Tapi kok serahkan orang tu sadonya, ada solusi. Ada solusinya. Tapi artinya ini dihisap. Yang kedua yang paling menyesal itu yang punya jabatan. Makanya di ayat 29-nya halaka anni sultaniyah. Ya Tuhan, kenapa dulu engkau beri saya jabatan? Sultaniyah. Sultaniyah itu artinya jabatan. Sultan. Sultan itu jabatan. Sultaniyah. Kenapa dulu engkau beri saya jabatan? Jadi yang disesali manusia di akhirat dua. Kenapa punya kuasa? Kenapa saya jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden? Bapak Ibu kira jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden itu aman-aman dah? Berat. Hisabnya berat. Itu yang paling terakhir masuk surga itu nanti presiden. Iyalah. Karena dia harus menanti 270 juta manusia dulu. Itu kalau tahu Pak Presiden itu beratnya jadi hisab jabatan presiden, itu dikasih 4 periode pun tidak mau tuh. Itu caleg-caleg tuh kalau tahu nanti hisab jabatan tuh tidak akan menghabiskan uang ratusan juta itu, miliaran tidak. Untuk sesuatu yang membuat kita susah kita bayar pula. Mana pikiran kita? Untuk sesuatu yang membuat kita susah itu kita bayar mahal. Kalau kita bayar mahal untuk sesuatu yang memudahkan akhirat kita, wajar. Ini untuk sesuatu yang memberatkan kita bayar mahal. Cuma mereka belum tahu saja hisab jabatan itu. Itu makanya begini. Ini namanya Bu ya, kalau belajar bahasa Arab, hartaku. Hartaku ya. Hartaku itu bahasa Arabnya mali. Mali itu hartaku. Jabatanku sultani. Ianya itu aku. Tapi oleh Allah dikasih ha mati di belakang. Ha itu namanya ha tanbih. Ha. Kaget nak? Mengagetkan orang tu bahasa Arabnya tanbih. Itu makanya haza. Yang ini zanya itu ha itu mengejutkan. Ha. Gitu bahasa kitanya itu. Tanbih itu artinya kaget. Biasanya kalau ha tanbih itu Bapak Ibu di depan. Haza, hazihi, ha ana.
Itu kaidahnya kalau ha tanbih itu di depan. Sekarang ha tanbih ditaruh di belakang. Kenapa di belakang ha tanbih? Kenapa tidak ha mali, ha sultani, tapi maliyah, sultaniyah? Apa maknanya itu? Mereka baru kaget setelah di depan hisab. Ternyata harta ini menyengsarakan di akhirat. Tapi kagetnya sudah terlambat. Sudah di ujung. Kalau mau kaget sekarang kaget di depan. Di akhirat kaget tidak ada gunanya lagi. Sudah hadapi saja hisab itu. Ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin hisabnya mudah, ada. Ini dulu kita bahas. Fasalli li rabbika wanhar. Al-Kausar itu menjadi ringan kalau salat dan berkorban. Itu salah satu solusinya. Selama Bapak Ibu salatnya dijaga, korbannya itu banyak, hisabnya mudah. Tapi itu maknanya wahaba. Kenapa Nabi Sulaiman meminta kerajaan habli mulkan? Karena jabatan itu sesuatu yang berat pertanggungjawabannya. Oke. Kalau Atta sama, tapi hisabnya tidak seberat wahaba. Kalau A'ta itu pemberian yang tanpa hisab. A'ta namanya. Makanya ketika Nabi Muhammad diberi, itu A'ta. Inna a'tainaka al-Kausar. A'ta itu ke Nabi Muhammad, itu maka ka itu engkau ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kenapa pemberiannya A'ta? Karena Nabi Muhammad tanpa hisab. Wala saufa yu'tika rabbuka. Yu'ti kan? Untuk siapakah itu? Nabi Muhammad. Jadi kalau pemberian itu diarahkan ke Nabi Muhammad, itu A'ta. Inna a'tainaka wala saufa yu'tika rabbuka. Kenapa? Satu-satunya manusia yang tidak dihisab hanya Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain menghadapi hisab. Itu kenapa nanti setelah kita berdiri 50.000 tahun di padang mahsyar, ya, 50.000 tahun berdiri, panas tak tanggung, haus tak tanggung, masya Allah. Akhirnya manusia muncul fikiran mencari para nabi agar minta hisab. Mintalah ke para nabi supaya nabi ini berdoa kepada Allah dihisab lain. Kok kasarugo neraka yang penting dihisab lain. Maka manusia di padang mahsyar berkejar berlari ke sana kemari mencari para nabi. Dicarilah Nabi Adam pertama, nenek moyang kita. Dicarilah Nabi Adam sepanjang padang mahsyar salawiyanta. Orang ndak baju sadonyo, ID card ndak ada, WA group ndak ada. Itu teriak-teriak tu Adam. Itu berteriak-teriak cari Adam. Ada yang angkat tangan juga. Yo keceknya. Yo dan Adamnya. Adam mang. Adam suami Inul Daratista ada waang lo. Inul suaminya Adam nama ndak? Andang. Ya kedai memang Adam saja den ceknya itu. Siang ada mang gua Adam Inul. Ndak. Itu cari itu Adam sepanjang padang mahsyar. Ibu bapak pernah sobok Nabi Adam? Kamu cari Nabi Adam, bantu Nabi Adam saya jaleh dah. Cari Nabi Adam sama-sama. Kerajo indak-indak sama. Tapi itulah yang terjadi nanti. Kita cari Nabi Adam sama-sama. Akhirnya sobok lah Nabi Adam. Sobok juga. Barakat rajin mencari sobok Nabi Adam. Kalian cek Nabi Adam. Ya. Ikolah ke ya. Kan dek kakek kan. Ikolah ke atau atuk. Ya. Lah payah mana awak di padang mahsyar ko. Lah 50.000 tahun tagak dak taluk leh. Kok kana neraka lah dak ba Allah. Rasa kalamak lo kana neraka. Ndak lun tahu lu neraka ko bantu ale Pak. Biarlah pindah neraka lah ba Allah tapi hisab leh. Engkau nenek moyang kami, kasihanlah dengan kami. Mintalah ke Tuhan hisablah. Dihisablah wak leh.
Kata Nabi Adam, jangan saya yang disuruh berdoa. Kenapa? Saya takut. Kenapa? Dulu sekalian diusir dari surga itu karena dosa saya. Dan saya takut menghadapi dosa itu apakah diampuni atau tidak. Lu sialai, carilah Nabi Nuh lah. Apa maknanya hadis itu? Nabi Adam takut dihisap. Berarti Nabi Adam dihisap kan? Maka dia takut. Bukan tak mau, dia takut dihisap juga. Nah, yang lain lah. Cialai, cari Nabi Nuh. Itu mari-ari lah. Nuh. Ada orang pakai tangan, Den. Siang tu. Nuh mah kau tu mantan Menteri Pendidikan masa Pak SBY dah angku loh. Nuh nama tu. Alah. Apa sobok Nabi Nuh jadinya? Sobok. Ngajak Nabi Nuh. Ikolah tu kalau tu kuat tu dua lah, kuat tu satu kan Adam. Ikut doa. Kan lah muat tagak di padang mahsyar. Kau pindah-pindah neraka lah nak ada. Tapi tolong berdoa engkau ke Tuhan, hisaplah hisap. Kata Nabi Nuh, jangan saya. Kenapa? Saya 1000 tahun berdakwah, anak saya, istri saya tidak beriman kepada saya. Saya takut menghadapi hisap. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan anak dan istri saya? Takut. Berarti Nabi Nuh takut dengan hisap. Karena akan dihisap. Anaknya tidak beriman. Tu siarai, carilah Nabi Ibrahim. Cari. Posobolo Nabi Ibrahim. Kata Ibrahim, ikolah ke minta hisap, doa lah kau ke Tuhan lah. Tanduk agak di padang mahsyar. Kata Nabi Ibrahim, jangan saya takut dihisap. Kenapa? Saya pernah berbohong. Nabi Ibrahim pernah berbohong. Apa bohongnya? Nyancuan patuang-patuang orang. Kapak. Tangkuk. Ibrahim, engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Kata Ibrahim, tu yang kadang tua tu kapak di liarnya. Daripada dia yang menghancurkan. Dah bohongnya tu. Bohong tu. Inyo yang menghancurkan, keceknya tu dengan kadang tua. Tu kapak di liarnya. Tak jual lagi nyonya. Nah. Walaupun bohongnya tidak berdosa, tapi Nabi Ibrahim takut itu ditanya juga. Sampai semua para nabi, Nabi Musa pun takut karena pernah membunuh orang tanpa sengaja. Musa pernah bunuh orang, maka lari jadi buron kebantian itu, karena bunuh orang itu tidak sengaja. Ada orang bercakap tu lari, dek kancang larinya mati orang dia. Kalau Nabi Musa aku ibunya tangannya kok kasar. Nabi Musa tu buat apa yang dipaciknya layu. Cuma kau janggut Nabi Harun yang pacik putih sado yang terpacik. Iya. Nabi Muhammad ketemu Nabi Harun Isra Mi'raj di langit, nampak janggut Nabi Harun kau putih, tengah hati hitam, bawah hitam, tengah putih. Itu yang diganggap Nabi Musa tu. Nabi Musa kau karih ibu. Bulu si pucik dia lagi orang. Pucik putih ni so. Kena. Tu Nabi begitulah. Nah, terakhir baru Nabi Muhammad. Lah ketemu Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mintalah hisap lah. Biar jelas kita ni mau ke mana. Tak kuat lagi kita di padang mahsyar. Baru Nabi berdoa kepada Allah. Apa kata Allah? Irfa' ra'sak. Buka. Angkat kepalamu. Apa? Hisap. Hanya Nabi Muhammad satu-satu yang berani minta hisap. Kenapa? Karena beliau tanpa hisap. Itu makanya a'tainaka. Itu kenapa fala wala saufa yu'tika. Karena Nabi Muhammad manusia yang tak akan dihisap. Tidak ada hisap. Karena kekasih Allah. Kekasih tidak ditanya. Nah, itu kenapa pemberian Allah ke Nabi Muhammad a'ta. Nah, kita kembali ke soal tadi. Kenapa Nabi Zakaria minta anaknya habli wahaba? Ini menunjukkan anak itu hisapnya paling berat di akhirat. Anak itu hisapnya paling berat di akhirat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak dikasih keturunan oleh Allah, alhamdulillah juga. Karena satu hisap yang paling berat selamat. Ya. Makanya makin banyak anak, makin ruwet urusannya nanti itu. Makin payah hisap anak itu. Berat. Hisap anak itu yang paling berat. Ya. Makanya seperti yang saya katakan, Bapak Ibu, jangan mengira anak itu hanya soal makan, minum, pakaian. Tidak. Itu ringan itu.
yang akan ditanya agamanya diurus atau tidak. Itu kenapa ada orang kata Nabi sudah selangkah lagi hendak ke surga. Tinggal selangkah lagi ke surga. Ada yang datang mencegat, Rabb, ansifni min hazaz zalim. Hei Tuhan, orang zalim tu tolong tarik. Jangan bolehkan dia masuk surga. Tuhan bertanya, kenapa kau sebut dia zalim? Bukankah itu ayahmu? Naam, sahih. Dia ayahku. Dia mau masuk surga, iya, dia saleh, amalnya banyak, tapi dia tidak pernah menyuruh saya beribadah. Tidak pernah mengurus agama saya. Tidak pernah memperhatikan salat saya. Sekarang saya minta keadilan. Maka diganti posisi mereka. Itu menunjukkan anak itu hisapnya paling berat. Yang dihisap bukan makan minumnya, agamanya diurus tak. Itu kenapa Nabi Ibrahim minta anak. Rabbi habli minas salihin, ya Tuhan beri saya anak. Hab juga di surah As-Saffat itu ayat 100. Rabbi habli minas salihin, ya Allah beri saya anak. Habli juga. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, itu kan? Hab juga. Itu kenapa Nabi Ibrahim setelah anaknya lahir dipindahkanlah ke pinggir Ka'bah supaya menjaga salat. Berarti yang diurus Ibrahim bukan makan minumnya, karena di Ka'bah tidak ada makan minum yang banyak. Karena di Makkah tu tidak ada makan minum yang banyak, tidak ada buah-buahan yang banyak. Yang ada hanya di sana ibadah Ka'bah, rumah Allah. Berarti yang diurus Ibrahim kepada anaknya agama. Karena seorang ayah akan ditanya di akhirat tentang agama anaknya diurus enggak? Ini bapak-bapak ni Masya Allah. Karaju apakku seperti magi piti saja. Salat anak daknya urus, agama anak daknya urus, mengaji anak entah daknya tahu-tahu. Kalau bisa bapak-bapakku kalau pemantan anak didikkan subuh ke masjid, subuh di masjid itu tu duduk dak ke anak tua, caliknya beraja. Iko pemantan anak ke masjid di subuh ya Sarawak kotok saja tu agak di luar tu. Semayang ndak? Bapak yang ditanya di akhirat. Kalau ibu tidak ditanya. Ibu tentang anak tidak ditanya. Karena yang punya anak, yang punya benih. Siapa yang punya benih? Bapaknya. Ibu tidak ada punya anak. Maka ibu tidak ditanya. Karena anak bukan anak ibu. Binnya ke kami. Maka ibu-ibu aman juga anak-anak. Yang ditanya kami besok anak-anak. Makanya bersyukur apa kalau namu ibu mengurus agama anak tu. Ya toh? Kau pergi mengaji amaknya mantan, pergi sekolah amaknya mantan, mau lapor amaknya, sadonya amaknya. Apa kau ada satu loh. Padahal yang akan ditanya apa nanti di akhirat ada amaknya loh. Ya. Karena ibu tidak ada urusan dengan anak, urusan ibu sampai 3 saja. Hamil, melahirkan, menyusui, selesai sudah. Itu kenapa dalam Al-Quran Bapak Ibu Pak. Cerita Nabi Musa itu ceritanya bermula dari dia dan ibunya. Ada tidak ayah Nabi Musa disebut? Tidak ada ayah Nabi Musa disebut. Kenapa? Karena cerita Nabi Musa bermula dari lahir. Maka ibu yang dominan. Cerita Nabi Yusuf, ada tidak ibunya disebut Nabi Yusuf? Kenapa? Karena cerita Nabi Yusuf bermula dari dia berusia 10 tahun. Maka ibu tidak ada lagi urusan bapak lagi itu. Makanya cerita Nabi Yusuf dia dan ayahnya saja. Ibunya tidak pernah disebut dalam cerita Nabi Yusuf. Karena cerita Nabi Yusuf bermula dari usia 10 tahun. Cerita Musa bermula dari lahir. Itu maksud Musa dan ibu. Ayah tidak disebut. Kalau Nabi Yusuf, ibu tidak disebut. Yusuf dan ayah saja. Karena anak kalau lelaki menyusu, tidak ada urusan ibu leh. Apa leh? Kalau apa yang punya benih, apa yang tanya di akhirat. Ya tak? Nah, ini apa-apa kini tidak mengerti lebih. Ya, tidak mengerti tanggung jawabnya loh. Bahasa anak tinyo keritanyo tidak pahamnya itu. Ya. Harusnya bapak-bapak tu kalau pergi Jumat anak dibawa sama jawab. Kini buat khutbah Jumat di Madinah Pak, heboh khatib khutbah Pak. Anak-anak tu heboh. Baku heboh apa yang tadi Jumat tidak antar di Madinah apanya.
Harusnya subuh tu apaknya tu nyo jago anak sado subuh-subuh nyo bawa ke masjid sadonya. Inyo ceritanya besok. Itu kenapa Nabi Ibrahim habli minas salihin. Nabi Zakaria habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Karena anak itu akan ditanya hisab anak terlalu berat. Tapi kalau ibu bapak bisa mendidik dengan baik, ringan hisabnya. Kata Nabi, kalau ada perempuan punya anak, kalau ada seseorang punya anak perempuan 2, dia didik anaknya menjadi perempuan yang salihah, maka masuk surga pasti bapak ibunya. Hadis sahih Muslim. Oh, 2 Nabi. Iyo 2 cik Nabi. 2. Pokoknya ibu tambahlah kau yang cik baru. 2. Oh, kau cik walaupun 1. Tapi kuncinya bukan pada jumlah anak, dia didik menjadi wanita yang baik. Bukankah Bapak Ibu kalau mati ada amalnya putus semua, tapi ada 3 amal yang tidak putus? Apa yang ketiganya? Anak yang saleh. Berarti anak itu secara prinsip berat hisabnya, tapi bisa mempermudah jalan kita menuju Allah. Kalau agamanya dididik. Ya. Itu makanya ibu-ibu, ya memang jangan diserahkan agama anak kita ke sekolah. Jangan diserahkan agama anak kita ke lembaga pendidikan. Kita yang mendidik agama anak kita. Bila paralu, anak-anak bapak ibu, cucu kok bisa mengaji itu di tangan awak pandainya mengaji. Alhamdulillah bapak ibu. Ambo pandai baca Quran di tangan apa ambo. Lah pandai baca Quran, lah berasi baca Quran, baru apa ambo bagian ambo ke surau-surau yang lain. Untuk beraja yang lebih. Tapi sampai pandai baca Quran, apa ambo. Itu yang ambo bangga dari apa ambo. Kau apa-apa kini kau tiba rumah tu main HP tu golek leh. Culik lah apa-apa kini tak percaya ibu. Tak kanyi ibu orang mari yang. Baca Quran bela dan simak. Ya aku beko cara bacanya. Apa tu dak lu pandai mengaji dah balok mancana masalahnya. Ini jadi masalah tu. Itu makanya agama tu menjadi pilihan pertama memilih pasangan. Karena ayahnya itu akan mendidik agama anaknya seperti Nabi Yakub mendidik anaknya, seperti Nabi Ibrahim mendidik anaknya, seperti Luqman mendidik anaknya. Memang begitulah tugas kita. Karena habli, anak itu berat hisabnya di akhirat. Kok sekadar magi makan minum, ayam santiang dari awal. Ayam tu anaknya banyak-banyak tu Pak. Tak ada anak ayam kau mati kelaparan tu Pak. Enak? Kalau soal magi makan, tapi urusan agama tu yang dihisap nanti di akhirat tu. Nah, makanya ya bapak-bapak ibu-ibu itu yang sering saya pesankan ke jamaah, tolong agama anak kita urus baik-baik. Ini anak-anak kita tawuran ini ibu, dia kan apaknya tak mengurus agamanya. Kalau apaknya mengurus agama anakku, tak ada yang tawuran anak lebih ibu. Apa tu pulang malam panggil anak alih sini nak. Baca Quran Pak. Tak boleh keluar rumah alih. Baku anak-anak tawuran ke keluar rumah, yo apaknya keluar rumah lah, tu anak keluar rumah lah Pak. Tu makanya keteladan tu menjadi penting di rumah itu. Ya. Itu kenapa hab ya? Karena anak itu akan dihisab oleh Allah. Tapi ada hal menarik Ibu. Baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Zakaria, dia minta anak itu, yang satu minta anak saleh, yang satu minta anak thayyibah. Jadi mereka tak minta anak laki-laki, tak minta anak perempuan, tak minta anak yang gagah, tak. Saleh atau thayyibah. Makanya Bapak Ibu, tak penting jenis kelamin. Yang pokok Bapak Ibu, cita-citanya anaknya baik, anaknya thayyibah, anaknya saleh. Nah, untuk itu ada hal yang dilakukan Nabi Zakaria. Nanti kalau Bapak Ibu baca di surat Maryam. Surat Maryam ayat 12 sampai 15. Jadi, kalau Nabi Ibrahim supaya anaknya saleh,
didekatkan ke Baitullah. Ya tak? Kalau Nabi Zakaria supaya anaknya saleh, ke mana didekatkan Nabi Yahya? Kalamullah. Ya Yahya khuzil kitab biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Kata Nabi Zakaria, Yahya, peganglah Alkitab dengan baik, dengan kuat. Maka Nabi Yahya diberikan hikmah sejak kanak-kanak. Itu hebatnya, Ibu. Jadi Nabi Yahya itu diberikan hikmah sejak kanak-kanak, sabiyan. Jadi Nabi Yahya itu sejak masa kanak-kanak dia sudah bijak, sudah dapat hikmah, sudah bijaksana, hikmah. Ini tidak semua orang diberi, Ibu ya. Hikmah itu di surat Maryam 12 tuh. Ya, Maryam 12. Anak yang baik, ciri-ciri anak yang baik, sejak kanak-kanak sudah punya hikmah. Itu ciri anak yang baik. Tadi Nabi Zakaria minta anak yang baik kan? Zuriyah thayyibah tuh. Ciri zuriyah thayyibah tu wa atainahul hukma sabiyya. Dia bijak sejak kanak-kanak. Bijakku bukan bijak bahasa Minang wah. Bijaksana itu hukma. Arti hukma itu jiwanya halus, rasanya halus, sensitif. Itu namanya hukma. Ini Ibu, ada anak ketek Ibu, tapi perangai coba curang gaib. Ada. Tapi ada orang gaib perangai coba anak ketek. Nah. Harusnya makin gaib kok makin sensitif, makin bijak. Itu Nabi Yahya, itu dia sudah bijak sejak sabi, sejak masa kanak-kanak. Bijaksana itu apa Ibu? Kalau bahasa kitanya ya tahu yang jogen dia, tahu rantiang dan kaman cucu, alun takilek lah kalam, takilek ikan di lawi jale jantan batino dia. Itu bijak, bijak. Orang yang bijak ku Ibu sensitif, halus jiwanya, ndak perlu mengecek banyak akinya lah. Anak Ibu kalau bijak, azan Allahu Akbar tu apaknya pai wuduk. Anak yang bijaknya tagak langsung. Apa ambola wuduk. Tak perlu mengecek lah, oi salat lai itu tak bijak. Yang bijak itu tahu dengan bahasa isyarat. Ibu kalau laba lantuang pintu, ibu main HP baru, tu tak bijak Ibu namanya. Kan beda lantuang pintu kan jale Ibu tu. Pintu dengan lantuang biasa dengan lantuangnya dengan adoisi kan beda Ibu tu. Tak. Jadi kan bahasa-bahasa begitu ada orang mengerti. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah orang tu mencalik-calik jam. Itu pulang leh. Minta izin leh. Inyo mencalik jam ko nya lah mengecek tu lah malam mari pulang leh itu pasal itu. Ya. Kalau misalnya gini, kita lah jam 2 balik kah? Jam berapa hari? Bertanya jam berapa kok tak selalu jawabnya jam lo kah? Mungkin nyo lapar minta makan. Bisa jadi begitu tu. Mungkin nyo musi awak pulang, nyo kantuk lalu leh. Ya dah. Jadi jam berapa itu maknanya banyak. Orang bijak yang bisa memaknai itu. Dan itu tak semua orang punya apa Ibu ya. Banyak orang berilmu tapi tidak bijak. Ambo Bapak Ibu kalau lah 5 orang pergi ke kamar mandi, ambo berhenti ceramah itu. Betong tu Ibu. Orang keluar kamar mandi kau betong, kau masuk kamar mandi kau betong. Kalau lelabi 5 orang keluar masaji pergi ke kamar mandi, itu ndak keluar pergi kamar mandi itu. Bosan. Batinya lah ndak suka itu. Allah berhenti ceramah, Allah yang taruh ceramah ni. Bahasa orang ke kamar mandi tu Pak, Allah mau ustaz dah sakit parut kami dah ngawat tu bahasa tu Pak.
Makanya ambo kalau ceramah apa ambo etong Pak, nang keluar tu betong tu. Dari tadi le 2 baru, dah 3 lah. Alah cukup 5 berarti itu dah tambah ceramah lebih. Nyosa hebat-hebat materi orang lah bosan mengawak. Berhenti kan lai. Itu namanya bijak hukmah. Tak semua orang punya. Tak semua orang. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya, jangan dijawab, tak selalu dijawab. Pertanyaan itu bisa jadi maknanya perintah, bisa jadi larangan, bisa jadi permintaan. Ada? Dulu dulu kan gini. Dulu kalau di Minang tu kalau Jawa kan anak laki-laki kalau nyo labujang kan nak tinggal di rumah lah tu. Yang punya rumah kan nyo tu. Apaknya buat mah, nyo punya rumah mah. Tu makna namanya mak rumah. Nyo punya rumah tu. Kok lama nikah adiknya atau kakak yang produksi orang Sumando namanya. Di mana orang Sumando kau tinggal? Di rumah apaknya tu. Jo kakaknya tu jo adiknya ndak betul. Nenyo pai lo menyingkir ko kok kasurau kok lama nikahnya mana di rumah orang istrinya lo. Biasanya nyo datang pergi mencari rumahnya tu mah sekali sebulan. Beko ketika nyo makan nyo pareso nampak rumah ko bocor. Nyo bertanya kepada yang jalan pulang. Sultan atau siapalah yang mengkutu. Itu ijuk apa anau di tepi bandar tu lai iduit je lai. Nyo bertanya anau apa? Anau tu kan dulu kan ijuk nak. Rumah orang kan ada ijuk dulu. Nyo bertanya anau di tepi bandar li duit je lai. Makna anau tepi bandar tu pe ibu, ang rumah mak dan atuk bocor orang lalu menumpang di sikong padia sekamau taang tu bahasa itu. Tapi dulu orang tak berkata begitu tu maka orang Sumando kau mengecek eriang. Ada kata maleriang namanya. Baleriang kan kecek tu tak balurui kan lo. Kok lurui peloi rumah orang kau. Tu lurui tu. Tapi di eriangan anau di tepi bandar tu le duit je lah. Yang orang Sumando mengarati tu dak nyo jawek lah tu. Oh ndak le dalam hati je lah tu jawek lah tu. Ya tu. Peluk rumah. Habis tu orang tu mengecek yang bijak. Maka orang bijak aku memang tak payah mengecek anak ibu kalau bijak, tak payah mengeceknya. Nyo mengarati jo isyarat. Orang sesuk ibu anak-anak zaman dulu itu jo kijok mato saya mengerti tu. Seriang cari orang tu mengerti tu. Anak-anak kini lah di bulalangan nyo bulalang lo balik. Kerana anak-anak kini tak bijak. Tak diberikan hikmah. Nah kunci hikmah itu ternyata Alkitab tu di Maryam ayat yang ke-12 tadi. Kalau anak bapak ibu dekat dengan Al-Quran pasti bijaksana. Kenapa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Begitu kan? Al-Quran itu bacaan yang bijaksana. Kalau bacaannya Al-Hakim, pembacanya pasti Al-Hakim. Salah satu yang mempengaruhi awakku bacaan. Ibu-ibu kalau baca Al-Quran rajin pasti halus jiwanya. Kenapa? Wal Qur'anil Hakim. Al-Quran yang bijak akan menjadikan pembacanya hakim. Ibu-ibu yang kasat hatinya, jiwanya, itu jarang membaca Quran tuh. Ambo jamin tuh. Kalau rajin baca Quran, hatinya pasti sensitif. Itu. Aisyah tu ibu Masya Allah. Pernah kejadian ketika hadis ifki, dia difitnah berselingkuh dengan Safwan. Nabi bukan percaya dia berselingkuh, Nabi tidak percaya. Cuman kesalahan Aisyah, dia keluar dari tandu tanpa izin Nabi. Sehingga dia tercecer di jalan, ketemu sama Safwan, dibawa pulang. Muncul fitnah, berselingkuh. Nabi tidak menegur Aisyah 3 hari. Nabi tidak menegur Aisyah. Itu Aisyah tu tidak tidur, tidak makan, menangis siang malam. Sampai di depan pintu rumah bapaknya Abu Bakar, lewat ibu-ibu dipanggil, "Bu, tolong sini." "Mangga tu, tolong ambo menangis." Saking sedihnya.
Karena dia tidak ditegur suami itu masalah deritanya. Ikulah kan sarengi batambu aja makan melaluk citu aja bakar. Kan tidak ada sensitif setiap Allah jiwa ibu namanya. Tidak bijak setiap Allah lah tu. Pula kan berang pak. Ada pengaruh tidak ngefek. Ya tidak ada badan citu aja, makan citu aja, laluk citu aja. Pula kan berang kok. Nabi itu tidak menegur Aisyah saja. Masya Allah. Kenapa? Karena jiwa yang halus. Halus jiwanya tu. Jadi orang yang halus jiwa ke buat tak payah berurusan. Tak payah berurusan. Mengecek tak payah. Makanya anak-anak ibu kalau ingin halus jiwanya tu seperti Nabi Yahya. Ya Yahya khuzil kitab bikuwah. Dan itu cara melepaskan hisab anak. Apa caranya? Al-Quran. Bukankah Nabi mengatakan siapa yang anaknya belajar Al-Quran atau menghafal Quran, dibawanya 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka ke surga. Berarti kan Al-Quran yang menyelamatkan hisab. Man ta'allamal Quran wastazhara wa hafizah. Siapa yang belajar Al-Quran, anaknya menghafal Al-Quran atau mendalami Al-Quran, adakhalahul jannah, surga untuk dia, wa syaffa'a asyrata min ahli baitihi kulluhum aujabat lahumun nar. 10 keluarganya yang divonis masuk neraka, dia angkut ke surga. Quran. Itu alasannya hisab anak akan menjadi ringan dengan Al-Quran. Itu makanya Nabi Yahya sadar hisab anaknya berat, didekatkan dengan Alkitab. Nabi Ibrahim sadar anaknya dihisab berat, dia akan dihisab dengan anaknya. Caranya menjaga salat, didekatkan dengan rumah Allah. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, tolong jaga salat anak saya. Kalau anak saya menjaga salat, hisab saya menjadi mudah. Ibu bapak kalau punya anak penghafal Quran, selesai sudah hisabnya. Ada lagi. Ibu bapak kalau punya anak yang salatnya betul-betul masalah terjaga dengan baik, hisab bapak ibu menjadi mudah. Itu rahasianya kenapa Ibrahim mendekatkan anaknya dengan rumah Allah supaya menjaga salat. Nabi Yahya mendekatkan anaknya dengan Alkitab supaya hisabnya menjadi mudah. Tapi yang pasti anak akan dihisab. Itu kenapa baik Zakaria maupun Nabi Ibrahim sama-sama meminta anak dengan bahasa habli. Ya. Dan hebatnya juga istri juga habli, Pak. Itu surah Al-Furqan itu kan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu ternyata Allah memberi kita istri itu, Pak, hab juga. Kenapa? Istri akan ditanya, Pak. Kita ditanya tentang mereka. Ya, Pak. Apa yang dikerjakan istri, itu suami ditanya. Iya. Jangan Bapak kira aman nih, ibu kalau kemana-mana, apa aman tuh? Kalau dia bermaksiat, apa tanya tuh? Itu alasannya perempuan harus minta izin. Karena perkara ibu, kami yang dihisab. Itu makanya hablana min azwajina, berilah kami istri. Habla. Istri ditanya, Pak, kita yang ditanya. Itu kok cie, Pak, kok ampe, tambah barik pertanyaannya, Pak. Adilah cie, Pak, lalat. Nambah-nambah hisab saya. Cie saya lah balik hisabnya, Pak, kok ampe. Marah saya, Pak, besok tu macam ayolah kamu. Itu kenapa hablana min azwajina wa dzurriyyatina itu toh? Itu. Nah, itu ayat 38. Lewat jam 11. Ada pertanyaan dulu, Ibu, silakan dulu. Silakan Ibu. Waalaikumsalam.
Oh ya, sekarang gini, bapaknya udah mati, anaknya masih kecil. Siapa yang tanggung jawab lagi? Walinya. Siapa walinya? Kakeknya, bapak dari bapaknya. Meninggal pula saudara ayahnya, pamannya. Nabi Muhammad meninggal, ayah beliau ketika beliau masih dalam kandungan. Siapa yang merawat, yang mendidik beliau? Kakek beliau, Abdul Muttalib. Mati kakek, Abu Talib. Ibu tidak ada kewajiban mendidik anak, tidak ada. Itu makanya ibu tidak ditanya nanti tentang anak. Ibu aman. Yang bermasalah di kami. Kalau ibu aman lah, pokoknya ibu layan, ibu susun, nah selesailah. Yang bertanggung jawab walinya. Karena saya, anak saya itu anak bapak saya. Si Fulan bin Sufyan bin bapak saya. Tak begitu? Kalau bapak saya mati, itu saudara saya karena sama benihnya dengan saya. Itu maka saya haram menikah dengan anak adik saya karena benihnya sama. Itu. Wali. Walinya tanggung jawab. Itu makanya apa kalau mati adik apa atau kakak apa yang laki-laki, anaknya itu tanggungan apa? Itu mah bukan senyo belanjo, Pak. Agama dia apa tanggung jawab? Itu makanya ibu-ibu kalau mati suami apa, saudara suami ibu mati, yang laki-laki ini punya anak, ibu dorong dia bertanggung jawab. Pak, tu anak apa tu? Apa tanya di akhirat besok tu? Rawatnya, didiknya. Itu aturannya tu. Kadang ada ibu-ibu ke menjadi penghalang suaminya menunaikan tanggung jawab. Wali anak yatim itu ibu, saya kalau adik saya mati, anaknya masih kecil, saya walinya. Wali itu bukan hanya menikahkan dia ketika nanti dewasa. Menjamin hidup dia, mendidik dia, itu tanggungan saya walinya. Kalau tidak, saya berdosa. Saya berdosa. Makanya ibu-ibu dorong suaminya, Bu, Pak, itu tuh urusan apa dia? Tanggung jawab, rendah lah. Kadang ada ibu-ibu ku apa, aku tanggungnya lagi belanja anak adiknya ku tiap bulan. Acuknya kunjungi, itu ibu ku lah berang. Kalau anak orang sibuk anak awak. Ya. Banyak ibu-ibu ku tak paham urusan itu. Ibu jangan mengira urusan suami ibu tu ibu dan anak ibu saja, enggak. Saya yang menjadi tanggungan saya, istri saya, anak saya, ibu saya, bapak saya, saudara perempuan saya, saudara laki-laki saya, anak saudara laki-laki saya. 7. Iya. Istri saya ya, anak saya ya, bapak saya, ibu saya ya. Kakak saya yang perempuan kalau mati suaminya, kakak saya itu mati, suami bapak saya sudah mati. Ya, bapak saya sudah mati. Kakak saya yang perempuan mati pula suaminya. Sampai dia dapat suami baru, saya menjamin belanjanya tu. Karena saya walinya. Besoknya menikah pun nikahan tu. Itu kakak saya yang perempuan tu tanggungan saya sampai menikah balik. Kalau tak menikah sampai mati saya kasih belanja. Karena saya walinya. Tidak ada perempuan terlunta-lunta dalam agama, tidak ada. Saudara laki-laki saya, dia sudah tua. Anaknya tidak ada laki-laki, adanya perempuan semua sudah menikah. Dibawa suami semua anak perempuannya, dia tinggal. Karena anak perempuan tidak wajib merawat orang tua. Anak perempuan setelah menikah wajib merawat suami saja. Orang tua, anak laki-laki. Tidak punya anak laki-laki, saudara laki-laki. Makanya kakak saya yang laki-laki kalau dia sudah tua, tidak ada yang merawat dia, saya yang bertanggung jawab. Itu maka saudara laki-lakimu, ibda biman ta'ul, lalu ummuka, lalu abuka, lalu ukhtuka, lalu ya akhuka. Termasuk anak adik saya, kakak saya kalau dia mati, tanggungan saya. Termasuk mendidiknya. Gitu. Cuman di Minang kok Pak, laki-laki kok tak tanggung jawab. Jangan kan anak saudaranya, anak inyo saya mati, orang rumah tak nyurus leh. Banyak apa-apa aku mati, istri itu anak tinggalnya lama nikah, apa tu anak aku coba lah. Pada tanggungan dia.
Apalagi anak saudaramu dia urus pula. Ya, nah, tapi itu aturannya begitu. Tapi ibu-ibu tidak ada urusan dengan orang tua, tidak ada urusan dengan anak, tidak ada urusan. Urusan ibu satu saja, dengan suami, satu-satunya. Tidak ada urusan ibu. Kalau kami punya urusan dengan banyak, ibu, ya, istri, anak, ibu, ayah, saudara perempuan, saudara laki-laki, anak, saudara laki-laki. Kalau ibu tidak ada, dengan anak pun tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Tugas ibu itu anak saja, hamil tu, lahir tu lah, susun lah, ibu payah. Tak ada urusan. Ya, apaknya lah urus lah. Selebihnya. Cuman ibu-ibu kan di awak kan ibu-ibu yang mana pak ibu, penyayang. Sehingga anakku masya Allah, lah sampai anakku menikah itu basuh kampung aku masih menyusu juga orang gaib leh. Nama ini ninduk ke yo pak ibu asal minta dia anak ada Padahal ibu kewajiban ibu 2 tahunnya sudah 2 tahun campak leh. Memang begitu aturannya 2 tahun campak leh. Siap urus leh campaknya. Itu aturannya. Ya, iku ibu ndak pai mantan sekolah awak, menjaput sekolah awak, menerima rapor awak, dipanggil guru awak ke kantor polisi awak. Ya. Awak sadonya. Ni nampaknya kau bagi orang jualnya. Ni. Aduh, memang tak mengerti dia hisap anak nama tu. Ya, kan? Nah, begitulah. Tadi silakan. Dan proses belajar. Lalu bagaimana ilmu yang diberikan kepada Nabi Musa sampai. Jadi begini, Ibu. Kalau ilmu laduni, ya, itu ilmu yang diperoleh tanpa proses, ya, tanpa usaha. Memang itu hadiah dari Allah. Ilmu. Kalau karamah itu artinya kelebihan. Tidak mesti ilmu. Kelebihan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang saleh karena kedekatannya dengan Allah. Itu namanya karamah. Ada orang Bapak Ibu pergi ke Jawa, tidak berkendaraan loh. Membuang-buang seribu di Jawanya. Itu karamah namanya. Mau nyoba barang lawi, tak perlu pakai perahu loh. Lompet-lompet saja, coba melompet di tepi matang saja tiba. Itu karamah namanya. Ada hal-hal yang tak mungkin dilakukan orang kebanyakan, tapi dia bisa melakukan, itu karamah namanya. Ya. Tapi itu bukan sembarang orang. Itu hanya untuk kekasih-kekasih Allah saja. Dan orang yang dapat karamah itu tidak akan memamerkan karamahnya ke orang. Bahkan dia pun takut orang tahu dia itu kekasih Allah. Itu makanya Nabi Khidir itu kekasih Allah. Dia bukan Nabi itu, tapi dia kekasih Allah, wali Allah. Makanya Nabi Khidir itu bisa, ya, melihat apa yang akan terjadi sekian puluh tahun ke depan. Dia tahu di balik pohon, di balik sana ada perampok. Ya, dia tahu di bawah rumah ini ada simpanan harta. Itu ya, itu kekasih Allah. Kalau Nabi Musa nabi, mukjizat namanya. Kalau untuk nabi. Kalau untuk orang-orang pilihan namanya karamah. Tapi karamah itu orangnya ndak diketahui orang banyak. Makanya Nabi Khidir itu tinggalnya di pertemuan 2 lautan. Di pertemuan 2 lautan ada orang enggak di sana? Enggak ada. Sinyal enggak ada, orang enggak ada tuh. Makanya mencari Nabi Khidir itu dengan ikan mati. Di mana ikan mati hidup, di situ dia ada. Tidak mudah. Jadi orang yang dapat karamah itu pasti orang-orang yang memang tidak peduli dengan penghargaan manusia. Jadi kalau ustadz viral, pasti bukan karamah. Karena karamahku tidak dikenal orang dia. Mungkin jadi tukang-tukang sampah, tapi dia kekasih Allah itu. Karena hati tidak terpaut dengan makhluk, hanya dengan Allah. Tapi karamah itu tidak akan dipamerkannya ke orang.
Kalau ada orang dapat sesuatu yang aneh-aneh dipamerkan, itu sihir namanya. Pasti sihir. Ya. Karena sihir itu dengan karamah itu mirip. Ya. Dia sama hal yang aneh, yang luar biasa, tapi kalau sihir dari setan. Karamah dari Allah. Dan yang dapat karamah kok ibadahnya tak serampang pe itu. Ibadahnya mutunya tak terlawan awak tu. Yang dapat karamah tu. Kalau ilmu laduni, pengetahuan yang dihujamkan Allah ke hati seseorang tanpa proses belajar. Ada orang yang begitu? Itu makanya ada istilahnya 10 cie diajan, 10 dapat dia. Yang cie dari manusia, yang 9 dari Allah. Ada orang begitu kan? Cie baru dikecian, lah 10 dapat dia. Ikolah 10 dikecian, sebalik lapihnya. Tu ndak laduni nama tu. Ini 1 baru disampaikan, udah dapat 10 dia. Itu namanya laduni. Ada orang begitu tuh Ibu. Ya. Saya tak tahu ini benar atau tidak, tapi ceritanya populer. Jadi ada seorang namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar tuh berpuluh-puluh tahun belajar, tak dapat ilmu. Akhirnya dia pamit ke gurunya, saya tak belajar lagi. Sepertinya ilmu ini tak masuk ke saya, udahlah, saya pergi. Pergi dia, sekian lama berjalan, berhenti di sebuah tempat, di situ ada akar pohon, lalu ada air menetes dikit-dikit ke sebuah batu, ternyata batu itu berlubang. Dia pikir sambil duduk, ini batu ini bisa berlubang karena air turun dikit-dikit. Tetes demi tetes, lubang batu. Balik dia ke tempat semula, belajar balik. 1 diajarkan 10 dapat. Maka dia jadi orang besar, jadi ulama besar. Kenapa? Itu yang laduni namanya. Ya, ada orang-orang yang bisa begitu tuh. Ya, dah? Tapi kalau ibu-ibu yang lah pensiun kau beraja, tak kedapik laduni ke? Ya, dah? Kalau laduni itu kalau bisa dulu ketika masih anak-anak, itu bisa laduni dapat banyak tuh. Ya, dah? Kalau tua kau dosa lah banyak. Itu makanya ibu-ibu kalau menghafal Quran, cobalah hafal sekarang. Sebanyak yang dihafal, sebanyak itu lupa. Kalau Bapak Ibu jujurlah, hafalan Bapak Ibu sekarang nih, ini hafalan waktu masih ketik-ketik dulu tuh. Yang lah tua-tua kok bertambahnya udah banyak, kok bertambah sih cik duonya. Itu pun tak lama lo tahannya loh. Ya kan? Jarang ya. Kalau laduni itu memang kebersihan jiwa, kebeningan hati. Kalau hatinya bening, Allah hujamkan. Itu makanya baca di akhir surat Al-Baqarah 282. Akhir surah Al-Baqarah 282. Ayat paling panjang tentang hutang itu. Apa kata Allah di penutupnya? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah yang mengajarkan langsung ilmu kepadanya. Berarti ilmu laduni itu terkait dengan tingkat ketakwaan seseorang. Semakin seseorang bertakwa, semakin tinggi potensi dapat ilmu laduni. Karena janji Allah begitu. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah pasti yang mengajarkan ilmu kepadamu. Kalau Allah yang mengajarkan kan tak payah. Tak payah. Maka Nabi Adam belajarnya begini sebentar saja. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Sebentar Nabi Adam, ya. Semua diketahui Nabi Adam karena Allah yang mengajarkan. Syaratnya takwa. Memang kualitas ibadah menentukan ilmu. Itu makanya gini Bu. Anak-anakku Ibu, kalau ingin hafalannya bagus, asrama. Kalau di asrama anak Ibu tinggal, gampang hafal Quran. Kalau di luar asramanya tinggal, bergaul, hobi uhara, karena memang ketakwaan itu berbanding lurus dengan ilmu yang dihujamkan Allah. Makanya memang kalau anak ibu ingin fokus belajar, ingin jadi alim, jadi orang yang ahli ilmu, memang tidak bisa ibadahnya tidak diurus. Karena kunci ilmu itu takwa. Makanya awaklah tua-tua kau makok tak mamu berajanya lah, karena
Hati adalah kotor ibu, terlalu banyak kotoran di hati. Itu makanya ndak menyangkut ni. 10 minit saya mulai ceramah tu lah belo. Ya dah. Ya macam itulah. Kan 10 minit baru. Alah. Karena memang begitulah sifatnya at-ta'allum fil kibar kanaksi alal ma'. Kalau waktu tua belajar seperti mengukir di atas air. Telatak lapih, telatak lapih, telatak lapih. Iko kalau diangkat kini ko, kalau diuji kini ko materi ko. Atau lendak menyangkut ke 20%. Tapi itu kan tak penting. Yang penting apa? Ampunan. Itu yang penting. Karena ibu akan menghadap Allah leh. Modal menghadap Allah tu ampunan leh. Dah ilmu lah, ampunan. Duduk beraja ko ampunan tu pasti itu. Kalau ilmu beko salah. Itu. Tapi begitulah hubungan antara ilmu dengan ketakwaan. Makin takwa orang, makin itu makanya kemarin gini. Kebersihan makan tu menjadi syarat tu ibu. Ya. Ashabul Kahfi kenapa ditambah oleh Allah hidayah? Karena makannya bersih kan? Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Baru innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi pertambahan ilmu, pertambahan hidayah lewat makanan yang bersih dulu. Itu pengaruh juga. Ya. Dan makan yang bersih itu itulah ketakwaan. Makannya bersih, matanya bersih, pikirannya bersih, itulah ketakwaan. Kalau tidak begitu, tidak mungkin ilmu itu masuk ke hati. Ya. Itu makanya gini ibu, anak-anak kini kok payah disuruh beraja ibu. Sepertinya kini guru yang niu anak kok pandai, anak-anak kok niu yang pandai lah. Payah mana aja anak-anak kini, kenapa? Kita tidak menjadikan mereka bertakwa dulu. Saya punya kawan Bapak Ibu dosen bahasa Inggris. Bahasa Inggris dianggap agak sulit, tapi bagi dia menyenangkan dan anak-anak itu mudah mengerti pelajaran bahasa Inggris. Kenapa? Saya dapat rahasia, dia itu Bapak Ibu setiap masuk kelas 10 menit untuk baca Quran satu orang, semua diam menyimak. 10 menit dia ambil waktu mengajarnya untuk baca Quran satu, yang lain menyimak. Supaya apa? Supaya Al-Quran itu mensucikan jiwa dulu. Setelah jiwa suci, ilmu gampang ditransfer. Itu makanya ibu kalau ke pengajian, bacalah Quran enggak surang dulu. Itu berpengaruh beko tu ke hati awak tu. Ilmu yang disampaikan tu. Karena Al-Quran itu kitab suci. La yamassuhu ilal mutahharun. Kalau Al-Quran dibacakan, dia mensucikan hati orang yang mendengar. Kalau hatinya sudah suci, takwa sudah naik, ilmu gampang diserap. Itu rahasia itu, Ibu. Itu makanya Imam Syafi'i sebelum belajar yang lain, hafalan Qur'annya dulu. Ya. Makanya Ibu, saya itu, Ibu, kalau ada perguruan tinggi menerima mahasiswa di jurusan tertentu lewat jalur tahfiz, saya jamin tidak akan mengecewakan hasilnya tuh. Saya jamin. Kedokteran membuka itu jalur hafal 30 juz tanpa tes. Saya jamin tidak akan mengecewakan. Tidak mungkin bodoh itu hafal 30 juz tuh. Tidak mungkin dia ahli maksiat hafal 30 juz tuh. Mustahil tuh. Pasti cerdas, pasti bersih jiwanya tuh. Pasti lembut hatinya tuh. Ada juga yang bilang rasis, misalnya itu masuk kedokteran hafal Quran 30 juz. Ya kan? Nah, itu kan apa namanya, dianggap tidak fair. Sekarang begini, kita fair. Coba bikin pula pengumuman, tidak apa-apa. Siapa yang hafal Taurat, semua masuk kedokteran tanpa tes. Coba. Saya jamin tidak ada satu pun orang pun yang kena hafal Taurat itu, Injil itu. Siapa yang hafal Injil boleh masuk kedokteran tanpa tes. Coba cari yang hafal Injil. Tidak ada itu. Ya, kan tidak akan ada. Karena Al-Quran itu dimudahkan untuk dihafal. Dan kemudahan Al-Quran itu lewat ketakwaan. Ya, itu. Mustahil tuh Ibu. Orang kalau hafal Quran itu otaknya tidak cerdas. Mustahil.
Mustahil. Saya jamin cerdas itu orang tu. Ustaz Adi Hidayat tu dah cerdas tu. Sampai je sudut-sudutnya apa adanya ibu? Sudut-sudutnya, sudut atas, sudut bawah, sudut kanan, sudut kiri. Mana bisa orang macam tu ibu tu? Ibu warna kulit Quran saya tak apa lah. Kau sudut-sudutnya apa ni? Tu bodoh tu. Tak jenius, tak bisa begitu tu ibu. Pasti orang jenius itu. Ya, yang bisa menghafal Quran sedemikian detail, rinci itu. Semua orang tu ibu. Ya. Itu namanya ilmu laduni juga itu. Allah hadiahkan ke dia tu, ya, di luar usaha dia Allah kasih banyak. Yang diusahakannya mungkin 1, yang 9 bonus dari Allah. Ini namanya laduni. Gitu. Itu bedanya ya. Tinggal 2 menit lagi nih Pak Ibu. Masih ada? Tolong Bapak dulu ya, silakan. Mendidik anak itu sampai balik. Balik batas kewajiban. Kalau nasihat sampai mati. Itu makanya Nabi Yakub, Nabi Ibrahim ketika nafas terakhir dipanggil anak semua, ya bunayya, wahai anakku, wa wassa Ibrahim bani, wahai anak-anakku. Nabi Yakub juga berkata, ma ta'budun min ba'di. Kalian masih menyembah Tuhan kah kalau saya sudah mati nanti? Kalau nasihat, tidak berhenti sampai mati. Kalau mendidik, sampai balik. Kan'an, anak Nabi Nuh, sampai tenggelam, dikejar juga. Sampai tenggelam. Anak, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, masuklah ke kapal. Dikejar terus. Tapi anaknya dasar bandel. Sa'awi ilal jabal, ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung, udah dah, ayo pergi. Bapak Ibu tak boleh mengatakan panik dan jangan ngecik saradiang deh. Kadang-kadang ada. Tak ada panik tak ada. Makanya ibu kalau menelepon anak walaupun rumah tangga lah jauhnya tinggal jawab telepon itu, pertanyaannya ang lai semayang ke masjid. Lai dak terlambik semayang. Karena itu persoalan yang paling besar nanti itu. Ikon tak baru telepon halo. Lah transfer yang bulan kini, transfer tanya. Transfer lah. Semayang ya. Ke masjid ang semayang. Lambik-lambik ang semayang itu yang tanya tu Pak. Itu. Kadang takui anak aku menelepon apanya bagainya palak taruh Pak ya Pak. Ya kan tiap menelepon kan palak panjang saya. Apa kalau menelepon anak tu dah itu loh. Salatnya tanya, baca Qurannya tanya. Saya rajin baca Quran ya. Lain tiap hari yang baca Quran. Itu Pak. Itu yang menyelamatkan dua itu salat cik Quran cik. Ang kalau rajin baca Quran ya. Kalau salat ang jago dan kau aman dihisap besok dia ya. Kalau lagi kalau ang kirim piti banyak dan dihisap besok piti yang tu mah ya. Tapi kalau Quran kalau salat ang tu selamat hisap dia besok ya. Ya situ tu Pak. Harusnya awak kau jual anak. Gitu. Ikut ndak lah. Ya kan? Yang bulan kini ada lain. Tak itu tanya lah bulan kini. Karena ada apa-apa kau hobi memalak anak. Ya kan? Padahal badan masih kuat, tenaga masih rancak tu. Memalak saya kata ya kan? Anak amu je tu tu. Kau jual anak tu, ibu, apa bapak-bapak, ibu-ibu, anak tu baru punya kewajiban kalau kita sudah rapuh, lemah, ya kibar namanya. Kibar kau lah tak bertanago lah ya tu baru. Tapi kalau bapak ibu masih kuat bertanago, jangan mengandalkan anak. Cari dulu. Begitulah aturannya. Lalapu wana, tu baru jual anak lah. Ya tu. Tapi kalau jual anak tu yang apa urus tu salatnya cik, Qurannya cik lah aman Pak. Salat masjid lah, Quran baca lah aman tu. Tu saya tanyanya. Dan lain lah. Tadi terakhir ibu terakhir silakan. Ya. Oh ya, ada isyarat.
Oh iya. Pertama memang Bapak Ibu, Al-Quran itu sempurnanya, dia penuh dengan simbol-simbol, isyarat-isyarat yang mesti kita baca. Begini, ibu bapak sudah ditetapkan matinya oleh Allah ya? Yakin tak? Yakin ya? Di mana Allah sebutkan ketetapan mati kita? Di surat Al-Waqi'ah. Ayat keberapa? 60. Bapak Ibu, ketetapan mati kita di Al-Waqi'ah 60. Al-Waqi'ah ada berapa ayat? 96 ayat. Kenapa Allah taruh di ayat yang ke-60? Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kami telah mentakdirkan kematian kalian semua. Semua kalian sudah punya takdir mati. Tidak ada yang tidak punya takdir mati. Ketetapan mati ada, semua ada. Di mana Allah tetapkan di ayat yang ke-60 surat Al-Waqi'ah. Waqi'ah itu artinya kiamat. Bakok di ayat 60. Itu isyarat bahwa kematian kita itu standarnya di usia 60 tahun. Nabi Muhammad 63, Abu Bakar 64, Umar 63, Utsman 80, Ali 63. 5 orang 4 60. Itu buktinya kita mati di umur 60. Yang lah 60 sudah datang takdirnya. Kalau bertambah mungkin sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau tambah mungkin setahun. Paling tinggi 70. Makanya bapak-bapak ibu yang umur 70, 65, 70, kan kalau sebut kawan sama gadang kan itu yang bertanyaan tu. Sianu ni duit je lain. Lah mati. Sianu lah mati juga. Dan sianu lah mati juga. Tu saya yang tinggal lai, awak saya berdua lai. Dah itu. Kapan itu? Di atas 60 pertanyaannya itu. Kalau semua ambo kau nak kapan tanya tu ke kawan ambo lo. Kalau umur 40 tu sebut kawan sama SD, saya ni duit lai, saya ni mati, tak ada tanya dulu tu. Mak ini, berapa gaji, berapa tunjangan, itu tanya tu. Kalau batas usia kita 60. Makanya Bapak Ibu usia 60 kau lah diagi isyarat. Apa isyaratnya? 1 gigi tangga. Syarat tu. Rambut lah mulai puban. Laluk lah mulai tak nyaman. Makanya ibu umur 65 kata tu, itu laluk tu antara yo jidak sila tu. Itu isyarat-isyaratnya tu. Bahasa Bapak Ibu lah habis masanya. Itu. Makanya yang lah 60 jangan galak-galak je lah. Banyak lah menangi lah. Ya. Kok kadang ibu-ibu kok makin umur naik umurnya, makin happy-happy duitnya. Lah di hati 65 tu kuliner-kuliner panjang salah. Boleh makan boleh, tapi jangan kesenangan aja makan tu lah. Lah masa injury time itu, last minute itu. Yang diperbanyak tu berzikir, ibadah, istighfar, taubat, itulah. Itu rahasianya kenapa di ayat 60 ditaruh tu. Isyarat yang ala 60 sudah siap. Ring 1. Kadang dah sampai 60 malah. Tu kawan apa Ustaz Amirwan kemarin berapa? 56. 56 meninggal. Dah sampai 60. Kalau 56 saya sekarang 44, 12 tahun lagi mati juga. Kalau ukurannya itu. Ya tak lama juga tu. Muter-muter 12 tahun tu habis itu. Ya. Padahal beliau dah sakit-sakit, Pak. Ustaz Amirwan dah sakit-sakit loh, Pak. Sihat-sihat saja, mati. Ikutlah tu sebentar ke doktor, tak kecapek tu. Ya, memang begitulah. Itu rahasianya. Nah, yang kedua tadi Iqra. Kan wahyu pertama, kenapa tidak diletakkan di awal?
Karena susunan Al-Quran itu, ayat dan surat itu sifatnya tauqifi namanya. Tauqifi itu wahyu dari Allah. Kata Allah ke Jibril, Jibril ke Nabi Muhammad, ini taruh di sini, ini taruh di sini, ini taruh di sini. Itu kenapa ada satu ilmu dalam Al-Quran namanya munasabah. Korelasi antara ayat dan ayat, antara surat dan surat. Itu ada ilmunya khusus. Kenapa Allah taruh ini di sini? Karena ada hubungan. Ada satu ilmunya, namanya ilmu munasabah. Oh itu panjang itu ibu urusannya itu. Itu makanya Al-Quran kalau awak kaji buat tak cukup 60 tahun tu. Tak cukup. Terlalu pendek umur untuk memahami Al-Quran tu ibu. Terlalu banyak perkara Al-Quran yang harus kita ketahui. Tapi paling tidak ibu lah beraja kini. Walaupun lah di ujung. Kau ditanya besok dihisap, le belajar Al-Quran lai Tuhan pi 2 tahun dah matilah. Yang masalah ada pandang belajar, itu masalah ikut tu. Karena yang pertama ditanya di alam kubur apa? Al-Quran kan? Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka. Imamuka itu apa? Al-Quran. Bagaimana ibu mengatakan imamnya aku belajar pun tak pernah? Bagaimana mengatakan imam tu? Ibu tak kenal definisi Al-Quran, tu mengaku-ngaku imamnya Al-Quran. Yang diikuti Al-Quran belajar pun tidak. Minimal dah belajar begini sekali seminggu, alhamdulillah. Mati ada jawaban. Ma imamuka Al-Quran. Yo lai beraja lu lai. Barakali sekali seminggu. Tu pula lok lah setengah jam. Sergu lai tu. Memang begitulah karena Al-Quran tu ibu. Ya kan macam-macam. Ada yang zalimun li nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. Orang dengan Al-Quran itu tidak sama levelnya. Ada yang membaca saja, ada yang mempelajarinya, ada yang mengajarkannya. Itu sama ke surga semua. Tidak ada yang tidak ke surga. Asalkan Al-Quran didekati. Ya, yang tak boleh itu mahjura. Ya Rabb, inna qaumi ittakhazu hazal Quran mahjura. Tu baca di Ar-Rum. Luqman atau Al-Furqan ni ayat 30 Apa itu ibu? Surat apa itu? Ya qaumi ya Rabb inna qaumi ittakhazu hazal Quran mahjura. Ayat 30 surat Al-Furqan. Nanti baca Al-Furqan 30 ya. Yang tak boleh ibu bapak hijrah mahjur meninggalkan Al-Quran. Tak boleh itu. Bermasalah. Nah minimal bapak ibu belajar seperti sekarang. Kalau bisa menghafal lebih baik. Kalau bisa mendalami lebih baik. Kalau bisa mengajarkan lebih baik. Tapi jangan mahjur. Itu bahaya tuh. Ya. Tak sama sekali. Nah itu ya supaya selamat. Nah begitu dulu 11.40 Pak Ibu. Ibu bapak yang mau bertanya mohon maaf nih tidak sempat waktu kita terbatas. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.